dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam ya terkasih. Mari kami ajak Mia terkasih untuk bersama kami mengenang wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan diri kita bersama di dalam Paskah pada minggu ini. Untuk itu, izinkan kami dengan bimbingan Roh Kudus Allah Bapa memaparkan pokok-pokok hal tentang wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat kita muliakan. Mia terkasih, semenjak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, seluruh umat manusia terus berdosa dan jatuh terus di dalam dosa. Sekelompok orang ingin menghapus dosa ini, mohon pengampunan kepada Allah dengan memberikan persembahan kurban, yaitu berupa kambing, lembu, atau sapi sebagai kurban bakaran dihaturkan kepada Allah Bapa. Tetapi di dalam Ibrani 10 ayat 8, Allah Bapa tidak berkenan. Mengapa, Mia? Karena darah hewan berbeda dengan darah manusia. Kualitasnya jauh dari darah manusia. Karena itu Allah Bapa tidak berkenan. Beliau sendiri bersabda di dalam Yesaya ayat 43, bab 43 ayat 3 sampai 4. Beliau bersabda, Allah Bapa, Aku Tuhan Allahmu, Aku yang akan menyelamatkan kamu semua. Aku yang akan menebus kamu. Mia dapat melihat di dalam Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Dengan demikian, yang menebus dosa kita, manusia berdosa ini, adalah Allah Bapa sendiri. Karena sesuai dengan ayat 4 itu, Allah Bapa menyatakan, kamu berharga di mataku, aku mengasihi kamu. Kita dikasih oleh Bapa, Allah Bapa, maka kita akan ditebusnya, dihapus seluruh dosa-dosa kita. Lalu beliau menugaskan kepada putranya Tuhan Yesus untuk melakukan itu. Dan itu, Mia terkasih, yang kita rayakan di dalam Paskah ini tentang wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang Mia bertanya, bagaimana cara Allah menebus, menghapus dosa-dosa kita? Tadi telah kami singgung, Allah Bapa menugaskan kepada Yesus putranya untuk datang di bumi. Beliau datang bukan hanya untuk memberikan firman-Nya sesuai kehendak Allah Bapa, tetapi
tetapi juga menebus kita dari dosa-dosa kita atas kehendak Allah Bapa. Ibrani 10 ayat 9 dinyatakan, Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dengan kata bebas, Bapa, aku datang ke bumi untuk melakukan kehendak-Mu, untuk menebus dosa-dosa manusia kesayangan-Mu yang Bapa kasih. Mari kita lihat pula di dalam Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28. Apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bersabda dalam perjamuan malam terakhir, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kemudian disusul beliau bersabda, ambillah cawan ini, minumlah kamu semuanya dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang aku tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa mereka, menghapus dosa mereka. Jadi terkasih, Tuhan Yesus menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Sekali lagi, itulah yang kita peringati nanti dalam perayaan Paskah di dalam minggu ini. Mia akan bertanya, bagaimana terjadinya peristiwa itu? Tuhan Yesus wafat dan bangkit itu, bagaimana terjadinya? Mia terkasih, izinkan kami memaparkan pokok-pokok hal seperti tersebut. Dua hari sebelum perayaan Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya, 2 hari lagi Anak Manusia akan diserahkan, ditangkap dan disalibkan. Tuhan Yesus sudah tahu itu. Selanjutnya, imam-imam besar Yahudi plus orang tua-tua Yahudi, mereka berunding mengadakan suatu pertemuan, merencanakan bagaimana mereka bisa menangkap Yesus dan membunuhnya. Itu sudah mereka rundingkan, rencanakan. 3, Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas menerima uang 30 keping perak dari imam besar agar ia
menunjukkan di mana Yesus berada. Dan Yudas Iskariot melakukan itu. Hanya dengan uang dia berkhianat kepada Tuhan Yesus, menunjukkan tempat Yesus yang biasanya di mana Yesus berada. Sesudah perjamuan malam itu berakhir, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani yang tempatnya tidak jauh dari situ. Di tempat itu, Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Doanya begini, Mia terkasih. Bapa, seandainya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan terjadi menurut kehendakku, tetapi terjadilah menurut kehendak-Mu. Cawan yang dimaksud adalah cawan kepahitannya, kasih. Bahwa ia akan mengalami penderitaan dengan disalib dan wafat. Beliau tahu itu. 3 kali beliau berdoa seperti itu. Terjadilah Bapa menurut kehendak-Mu. Beliau pasrah kepada Allah Bapa, taat setia kepada Allah Bapa. Ia akan melakukan kehendak Allah Bapa, menebus dosa manusia, menghapus dosa manusia dengan disalibkan pada pagi harinya. Mia terkasih, malam hari itu juga serombongan orang-orang dengan senjata pedang, Yudas Iskariot ada di dalam bersama mereka, mendatangi Yesus, menangkap Tuhan Yesus, membawanya dan diserahkannya kepada imam besar Kayafas, yang waktu itu menjabat sebagai imam besar. Pada pagi harinya, pada Jumat pagi, mereka mengadakan mahkamah agama, mengadili Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Dan mereka akhirnya memutuskan Yesus dianggap menghujat Allah Bapa karena Yesus mengatakan bahwa beliau anak Allah. Kamu menghujat Allah karena kamu mengatakan anak Allah. Karena itu kamu harus dihukum, harus mati. Itu pengadilan mahkamah agama orang-orang Yahudi. Sesudah itu mereka membawa kepada Pilatus, wali negeri waktu itu, untuk diadili. Mia terkasih, Pilatus mengadili Yesus. Dan dalam pengadilan itu, Pilatus tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada diri Tuhan Yesus. Ia akan melepaskan Yesus dari tuduhan orang-orang Yahudi. Tetapi
orang Yahudi, orang banyak dihasut oleh imam besar agar mereka mengatakan, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Mereka berteriak-teriak seperti itu. Pilatus memahami bahwa itu karena dengki hati mereka kepada Yesus. Tapi akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk disesat dan disalibkan. Yesus dibawa keluar dari ruang pengadilan. Mulai di halaman pengadilan, Yesus dimahkotai dengan mahkota duri, disuruh berjalan dengan memanggul salib, dan dianiaya, ya terkasih, diludahi, dianiaya, didera, dipukul dengan cambuk oleh serdadu-serdadu. Yang ujung cambuk itu ada ujung besi. Yesus berjalan, jatuh bangun, ya terkasih. Tubuhnya berlumuran darah. Ya terkasih, izinkan kami menunjukkan kepada Mia nubuat yang disampaikan oleh Yesaya di dalam 53 ayat 2 sampai 12. Di dalamnya dinyatakan ia dihina, didera, dianiaya. Maksudnya adalah Yesus. Penderitaan yang dia terima adalah untuk menanggung seluruh dosa manusia. Ia diremukkan untuk menanggung dosa. Di dalam ayat 10 dinyatakan di situ, ia melakukan kehendak Allah Bapa. Ia menanggung seluruh dosa manusia. Ia menghapus seluruh dosa manusia. Ia menjadi silih atas dosa manusia. Ya terkasih, nanti bisa mendalami dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai 12. Jadi penderitaan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan, digenapi oleh Tuhan Yesus untuk menebus seluruh dosa-dosa kita yang hina ini. Ya terkasih, marilah kita kembali pada penyaliban tadi. Tuhan Yesus dan memanggul salib, berjalan, jatuh bangun, terus dihantam dengan cemeti yang berujung besi yang tajam. Dengan tertatih-tatih jatuh bangun, beliau sampai di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota, kedua pergelangan tangannya dipaku di kayu salib.
kedua kakinya, telapak kakinya ditumpuk di paku di kayu salib. Darah berlumuran dari tubuh, tangan, kepala, dan kakinya. Penderitaan yang sangat luar biasa. Tepat pada jam 3 siang, Tuhan Yesus menengadah ke atas dan berseru dengan nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Kemudian beliau menunduk, menyerahkan nyawanya dan wafat. Beliau wafat, ya terkasih, melakukan kehendak Allah Bapa, menebus, menghapus dosa-dosa. Beliau disalibkan di antara dua penjahat dan juga disalibkan di kanan dan di kiri. Tuhan Yesus ada di tengah. Sesudah disalibkan itu, Tuhan Yesus wafat. Ada beberapa prajurit yang datang. Mereka mematahkan kaki para dua orang penyamun penjahat itu, dan sampai pada Tuhan Yesus sudah wafat, tapi mereka masih melemparkan tombak pada lambung Tuhan Yesus. Mengucurlah, ya terkasih, darah dan air dari lambung beliau. Darah dan air yang merupakan sumber kerahiman bagi orang-orang yang mengasihi beliau. Ya terkasih, Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Tuhan Yesus. Diberi izin, Yusuf menurunkan jenazah Tuhan Yesus, disemayamkan dengan diberi kain kafan, disemayamkan di kuburan yang berada di Gua Batu, tidak jauh tempatnya dari penyaliban itu. Juga Nikodemus membantu mengurapi Yesus dengan minyak-minyak rempah-rempah sesuai dengan kebiasaan adat orang Yahudi. Itu, ya terkasih, terjadi pada hari Jumat. 2 hari berikutnya, pada hari ketiga, Maria Magdalena beserta Maria-Maria yang lain datang ke gua itu untuk menjenguk jenazah Tuhan Yesus. Tapi mereka menjumpai batu yang menutup gua itu sudah tersingkir, tidak tertutup lagi. Maria Magdalena masuk, menjumpai para malaikat
Malaikat bertanya, "Ibu, apa yang kamu cari?" Malaikat meneruskan, "Yesus telah tidak ada. Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya." Saya ulang, malaikat menyatakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, Yesus telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Itu terjadi pada Minggu dini hari. Maria Magdalena keluar. Di luar dia ditemui dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada mereka supaya kebangkitannya ini disampaikan kepada para muridnya agar mereka menemui Tuhan Yesus di Galilea. Mia terkasih, itulah pokok-pokok singkat yang kami sampaikan, kami paparkan kepada Mia terkasih tentang wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang dapat kita simpulkan bahwa wafat Tuhan Yesus adalah kehendak Allah Bapa, melakukan kehendak Allah Bapa, menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Karena Allah Bapa menyatakan, "Engkau berharga di mataku, aku mengasihimu." Mia terkasih, sekarang tinggal bagaimana kita menjawabnya. Melihat, merenungkan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Bagaimana kita sekarang menjawabnya? Ada dua kelompok, Mia. Kelompok yang pertama, mereka tidak percaya bahwa Yesus wafat dan bangkit. Mereka tetap tidak percaya dan tetap hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Mereka tetap tidak percaya dan akhirnya hidup mereka selalu di dalam dosa, jatuh di dalam dosa terus. Dari mulut mereka sering keluar fitnah, tuduhan, menjelekkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Mia terkasih, Allah Bapa, Allah Putra, selain Maha Kasih juga Maha Pengampun. Beliau selalu terbuka kepada orang yang menolak itu. Diharapkan mereka sadar, mereka tobat. Dan kalau mereka tobat, mereka akan diampuni. Dosa mereka dihapus, mereka menjadi pengikut Yesus dan hidup benar. Tidak tertutup kemungkinan itu bagi mereka. Sekarang kelompok yang kedua nih. Kelompok yang kedua percaya atas wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka mendapat anugerah dari Allah Bapa. Mereka diberikan kepada Tuhan Yesus. Nanti Mia bisa membuka di dalam Yohanes 6 ayat 44 yang dikatakan, "Tidak seorang pun dapat datang kepada aku," Tuhan Yesus bersabda, "kalau Bapa tidak menarik mereka
memberikan kepadaku. Itu dipertegas lagi dalam Yohanes 6 ayat 65. Tidak seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak menganugerahkan mereka untuk datang kepada aku. Jadi kelompok kedua ini mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena itu seluruh hidup mereka terkasih percaya total kepada Tuhan Yesus. Taat setia kepada Tuhan Yesus. Hidup kudus untuk memuliakan beliau. Memegang seluruh firman-Nya. Selalu menyatu dengan Tuhan Yesus. Mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa. Itu kelompok yang kedua. Dan selalu mereka hayati di waktu mereka mengikuti Ekaristi. Ingatlah, terkasih, di dalam liturgi Ekaristi ada apa yang disebut sebagai anamnese, pengenangan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosamu. Ada pengenangan itu. Dan di dalam doksologi, dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan di dalam Dia, kepadamu Bapa kami aturkan segala pujian, hormat bersama dengan Roh Kudus selama-lamanya. Itu mereka lakukan, ya terkasih. Hidup mereka memegang firman-Nya, melakukannya, menyatu dengan Tuhan Yesus. Sekelompok orang melakukan itu. Dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, mereka akan hidup oleh aku. Mia bisa buka dalam Yohanes 6 ayat 57. Mereka semua akan hidup oleh aku. Ya, waktu kita di bumi diberkati, anak cucu turunan kita diberkati, juga kelak pada saatnya kita dipanggil, kita akan bersama dengan beliau, memuliakan beliau. Itulah juga kerinduan kita, juga kerinduan Allah Bapa, kerinduan Tuhan Yesus. Kita diciptakan ya untuk itu, ya. Mia terkasih, dengan demikian sudah kami paparkan tentang wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus yang di dalam minggu ini selalu kita peringati dalam tri hari suci, yaitu Kemis Putih, perjamuan Tuhan Yesus dan para muridnya, doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Habis itu pada Jumat Agung Tuhan Yesus menderita di salib, menumpahkan darahnya untuk kita seluruhnya, manusia yang hina dan berdosa ini. Pada Minggu pagi, dini hari, Tuhan Yesus bangkit. Kita rayakan Paskah. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Mari Mia terkasih, kita rayakan sepenuhnya, kita hayati, kita renungkan, agar cinta kita kepada Allah Bapa, Allah Putra makin berkobar-kobar. Kita akan tumbuh dan berbuah. Kita haturkan kepada beliau dan kepada sesama. Ya
Yang terkasih, sebagai akhir dari paparan kami, marilah Mia terkasih kami ajak untuk menghaturkan kidung pujian syukur sembah kepada beliau. Kuasa darahnya yang menghapuskan dosa kita. Mari Mia terkasih, kita berdendang mengaturkan syukur sembah kepada beliau bersama kami. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan ku menghampiri-Mu, melipat kata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulih hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, Bapa. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, Yesus. Syukur padamu, Bapa. Syukur padamu, Allahku, atas anugerah-Mu. Selamatkan kami dengan darah putra-Mu. Bapa, tebus kami dengan darah putra-Mu, Yesus yang kami kasihi. Yesus yang kami muliakan dengan segenap hati kami, Bapa. Syukur, 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 syukur Allahku atas anugerah-Mu ini yang menghapus dosa kami, Bapa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus, sembah sujud kami. Kemuliaan dikau Tuhan di dalam seluruh hidup kami, bersama Mia terkasih Bapa yang Bapa anugerahkan pada mereka. Memuliakan-Mu, Bapa, menyembah-Mu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Naratasya manarate, naratasya manapate, naratasya manapate. Syukur padamu, Bapa, padamu Yesusku, sembah sujud kami padamu atas bimbingan-Mu pada kami semua, dengan Roh Kudus-Mu pada kami, bersama Mia untuk memuliakan-Mu sepanjang hidup kami.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Amin.